Di dunia modern ini kita harus ada pembeda gitu dengan orang lain. Agar kemudian kita itu mempunyai ruh sendiri gitu. Saya hidup di dunia modern tapi menekuni sesuatu yang sudah lampau. Ialah Ika Arista, sang empu perempuan dari Pulau Madura yang memberikan nafas dan perlambang makna pada keris ciptaannya sebagai teman pemiliknya. So ini Kak, tempat bengkelnya. Iya. Ini nyebutnya apa sih? Besalen kalau di Besalen. Besalen. Ini ngomongnya nggak boleh salah. Ya. Nah ini kan kalau ngomong keris ya, kan ini identik sesuatu yang kayaknya keras gitu ya nggak sih? Yang kayak ini kerjaan laki nih. Iya. Tapi tiba-tiba ada seorang empu perempuan dan gua rasa nggak banyak juga, mungkin satu-satunya kali ya? Sepertinya iya. Ya. Nah apa yang bikin Ika tuh tiba-tiba konsisten gitu jadi empu perempuan? Karena di dalam benda ini tuh kita akhirnya belajar banyak bro. Jadi belajar tentang sejarah, tentang makna-makna filosofinya gitu. Jadi relate dengan kehidupan sehari-hari akhirnya. Gitu. Itu yang saya pelajari. Orang-orang dahulu itu kan hidupnya sederhana tetapi penuh pemaknaan begitu. Jadi belajar bijaksana itu berarti banget dalam hidup saya gitu. Keris, kalau aku sih ngeliatnya sebagai senjata. Ya. Ya kan, sebagai senjata zaman dulu kalau baca-baca buku sejarah. Ya. Sebenarnya keris itu sendiri selain sebagai senjata, dia tuh punya makna apa lagi? Dia itu sebagai simbol pribadi seseorang. Setiap keluarga punya gitu. Ya. Dan itu diturunkan? Itu diturunkan. Oh gitu. Tetapi diturunkan tidak serta-merta karena anaknya itu bisa diturunkan, nggak begitu. Karena sama seperti baju, lungsuran baju kan tidak semua orang yang akhirnya diberikan baju cocok. Gitu. Jadi kita harus, karakternya yang sama dengan pemilik sebelumnya siapa, maka itu yang akan diberikan. Itu apakah semua keris ada isinya? Oh enggak sih. Kita hari ini sudah mulai terbuka untuk pemikiran-pemikiran bahwa kita hanya melihat keris dari segi estetikanya gitu, atau mungkin kita melihatnya dari ilmu metalurginya gitu. Karena ini kan tentang metalurgi ya, bagaimana kita mengenal besi, terus kemudian temperatur suhu. Proses pembuatan keris itu pasti diawali satu pemilihan besi. Jadi besi apa yang kita gunakan itu harus ada, terus kemudian baru proses penempaan. Tekniknya adalah tempa lipat, jadi besi-besi yang kita sudah bentuk seperti layers itu kemudian kita tempa. Setelah itu baru dibentuk sesuai dengan nama keris yang mau kita buat. Setelah selesai pembentukan, ada beberapa macam, misal mau diukir, itu namanya kinata boleh, atau polos saja juga nggak apa-apa gitu. Setelah itu kita proses membuat warangka atau sarung kerisnya. Lalu tahap yang terakhir adalah mewarangi. Jadi weton itu menjadi faktor utama untuk kita melihat karakteristik keris yang cocok dengan seseorang. Jadi kita cari wukunya dulu, digabungkan, baru ketemu bentuk keris apa yang memang cocok pada seseorang. Ada yang ngomong begini nih, Ika itu empu perempuan yang gagal jadi laki-laki. Oh iya. Ada yang ngomong begitu tuh? Ada. What do you think? Perempuan yang masih hidup di desa gitu, ketika kita mampu melakukan hal yang tidak wajar ini gitu, seolah-olah bahwa itu adalah ilham atau kesalahan. Ada istilah orang Madura seperti ini, lalaki aburung. Itu artinya adalah batal menjadi laki-laki atau gagal menjadi laki-laki. Jadi ketika perempuan
bisa melakukan sesuatu yang itu kebanyakan dilakukan oleh laki-laki. Jadi sebenarnya dulu dia embrionya laki-laki cuman gagal gitu. Makanya dia punya kemampuan itu gitu. Seolah-olah bahwa kalau dia pure perempuan dia nggak mungkin bisa ngelakuin itu. Terus apa yang Ika kerjain? Satu mungkin membuktikan diri ya. Bahwa misal perempuan tidak menikah di usia 30 itu tidak masalah gitu. Selama dia produktif, selama dia mengerjakan hal-hal baik ya itu memang nggak apa-apa harusnya. Jadi lo fokus di karya? Ya harusnya begitu karena orang desa jika tidak dibuktikan kalau hanya omongan itu pasti tidak merubah apapun. Jauh ke atas ke arah matahari, yes. Jadi menurut Ika, keris di masa depan akan terus eksis atau enggak nih? PR besar sih masih. PR besar ya? PR besar banget. Pemerintah harus ngapain? Hadir gak sih selama ini? Kalau dibilang hadir gitu. Misalkan G20 kemarin kita untuk kepala negara souvenirnya adalah keris gitu. Oh, itu sudah langkah-langkah yang baik ya. Yeah. Tetapi kan masalahnya ada beberapa negara tuh dok yang dia tuh nggak menerima benda ini gitu. Karena masih digolongkan senjata tajam. Oh. Mesti dikenalin lagi ke orang-orang di luaran sana bahwa ini benda budaya gitu. Iya, bukan terbatas di senjata. Iya, betul. Jadi hari ini fungsinya sudah bergeser gitu. Berarti Ika tuh pengen ya semua orang tuh kalau bisa punya keris gitu ya? Oh pengen banget, pengen banget satu orang satu keris. Nggak usah satu orang deh, satu rumah satu keris gitu. Itu pengen. Tapi itu challenge sih bener sih Kak, maksudnya kan zaman bergerak terus kan. Iya. Sekarang era udah sangat modern, orang masih banyak yang melihat keris itu sesuatu yang tradisional, ketinggalan zaman, kuno gitu. Tapi di sisi lain, gua rasa di situ tantangannya gimana lo bisa mengejawantahkan si keris itu di era sekarang. Ya, nah, betul. apa yang Ika coba, yang Ika kawinin itu apa supaya dia bisa tetap glowing di era sekarang? Ya. Salah satu mungkin yang menurut aku syukurin gitu, aku akhirnya masuk dunia seni rupa kontemporer. Oke. Jadi akhirnya narasi-narasi keris itu bisa aku munculkan sedikit lebih baru lagi. Saat keris kemudian di ruang-ruang pameran gitu, dia akan disejajarkan dengan karya-karya seni yang lain gitu. Oh, asyik. Jadi apa ya, sudut pandang. Jadi maknanya jadi lebih luas ya, jadi artwork. Betul, ya? betul. Jadi nggak sebatas benda pusaka ya. Betul gitu. Jadi satu saat lambat laun mungkin akan merubah image keris sendiri. Sini atas jauh. Gue pengen tahu lebih lanjut, lebih dalam nih. Kalau kita ngomong perempuan, pasti akan nggak pernah lepas dari kata definisi cantik. Ya. Nah kalau Ika ngelihat cantik itu apa sih? What is cantik? Cantik itu menurut aku adalah penerimaan. Menerima terhadap apa yang kita punya. Menerima terhadap ketidakpunyaan kita yang tidak sama dengan persepsi orang lain. Jadi akhirnya kriteria di luar kita menjadi tidak penting ketika kita sudah menerima itu. Oke. Berangkat dari situ, lo menerjemahkan diri lo sendiri kalau dalam satu kata apa? Ika adalah apa? Perempuan. Perempuan. Ya. Ada kata empu di sana yang aku geluti sebagai pekerjaanku gitu. Lalu dengan imbuhan perdanaan menjadi perempuan gitu. Oh, nyambung ternyata ya. Iya. Nah, terus kalau misalnya kita sedikit menyambungkan antara perempuan dan keris. Kalau antara perempuan dan keris itu adalah satu kata kelahiran. Kelahiran. Ya. Bagaimana kemudian perempuan sebagai orang yang melahirkan begitu generasi berikutnya gitu. Lalu keris kan juga akhirnya dilahirkan sebagai teman bagi seseorang gitu. Kita sama-sama melahirkan sesuatu yang baru gitu, dan perlambang-perlambang di keris itu juga erat kaitannya dengan kelahiran. Kelahiran ya. Ya. Harapan kedepannya sih untuk dunia perkerisan, Ika itu harusnya bukan lagi satu-satunya. Jadi saya berharap mungkin ada banyak Ika-Ika yang lain yang akhirnya menekuni hal-hal yang mungkin dianggap remeh, mungkin dianggap tabu gitu bagi orang-orang di luar sana.
Orang Madura bilangnya begini, Hmm. oleh keras tapi akeres. Artinya? Kamu boleh keras nih, Ah, tapi harus berkeris. maknanya apa sih? Keris itu kan dia punya perlambang-perlambang kebijaksanaan gitu. Yang itu tuh tertuang di kerisnya. Jadi boleh keras tapi harus ada alasan tertentu gitu. Mon keras kudu akeres.